ya buat teman-teman praktikum semuanya di modul satu batuan sedimen klastik. Tapi sebelum kita mulai praktikumnya ada terkait pematerian terlebih dahulu. Oke, di sini kita perlu tahu dulu gitu apa sih sebenarnya sedimentologi itu. Singkatnya di sini kita akan belajar terkait dengan proses-proses yang membentuk batuan sedimen. Nah, gimana cara kita tahu proses-proses yang eh, terpengaruh itu ya dengan melihat batuan sedimen itu sendiri. Sebagai contoh, misalnya ukuran butirnya masih cenderung besar-besar, berarti dia itu dekat dengan sumbernya kayak gitu-gitu. Nah, itu dijelasin di sedimentologi. Nah, di batuan sedimen ini secara umum ada dua jenis ya, ada batuan sedimen kastik, ada juga batuan sedimen non kastik. Nah, yang jadi fokus di hari ini itu adalah batuan sedimen plastik yang merupakan hasil rombakan dari batuan sedimen yang udah ada sebelumnya, ataupun batuan metamorf atau batuan beku, terus terlapukan dan terakumulasi gitu. Nah, salah satu cirinya itu ya kalian bisa identifikasi gitu fragmen-fragmen yang menyusun batuannya tersebut. Kayak contohnya ini ada banyak warna kan, berarti itu bisa dibilang bahwa dia ini tersusun dari berbagai jenis batuan yang udah ada sebelumnya. Nah, itu salah satu ciri dari plastik. Terus yang kita lakuin di praktikum apa? Ya, secara tingkatnya kita bakal melakukan deskripsi ya, secara umum banyak deskripsi, secara megaskopis, cuman ada beberapa modul yang bakal kita ngelakuin menggunakan foto aja, outcrop, dan juga ada yang menggunakan core. Nah, ini yang harus dibawa di praktikum, mungkin kalian bisa catat, dan wajib dibawa setiap praktikum. Oke, sekarang masuk ya ke apa sih sebenarnya batuan sedimen karstik. Ini udah dijelasin sebelumnya secara poin. Dia itu merupakan batuan hasil rombakan, terus dia punya tekstur karstik, itu bakal dijelasin nanti. Terus juga dia mempunyai struktur sedimen, dan yang terakhir dia itu bisa dipelajari ya sumber suplainya dari mana, lingkungan pengerapan, dan diagenesennya. Nah, ini terkait dengan diagram alir pembentukan batuan sedimen itu sendiri, sebenarnya dibagi jadi tiga tahap utama. Yang pertama itu weathering, pelapukan atau denudasi. Yang kedua itu nanti dia bakal mengalami transportasi dan deposisi. Dan yang terakhir itu dia bakal mengalami diagenesa, yang di dalamnya ada kompaksi dan sementasi. Nah, ini terkait dengan komponen penyusun dari batuan sedimen plastik itu sendiri. Ada butiran atau fragmen, nanti ada fragmen litik dan fragmen mineral, terus ada matriks dia yang ukurannya jauh lebih kecil dari grain, terus ada semen, kalian harus identifikasi dan deskripsi. Karbonat itu dites dengan HCl, silika itu sebenarnya sulit buat diidentifikasi, cuman ya biasanya dominan mineral penyusunnya itu mineral kuarsa, terus oksida besi biasanya batuannya itu cenderung warna merah ya, yang menandakan sementasi dekat permukaan. Nah, terus porositas, kalian nanti tes ya porositas kalau digambar yang warna pink, dia kamu bisa tesnya nanti dengan ditetesin dengan air aja batunya. Kalau misalnya nyerapnya cepat itu berarti baik, kalau enggak berarti buruk kayak gitu. Terus terkait dengan pemilahan ya ini sebenarnya terkait dengan keseragaman butir aja sih. Semakin seragam butirnya itu semakin baik pemilihannya. Terus kebundaran dan kebulatan itu kalian tinggal lihat aja butirannya apakah membulat atau enggak, atau dia ternyata tajam-tajam, mungkin ya sesuai dengan gambar ini aja bisa dilihat. Terus kemas ini yang sebenarnya paling penting ya, tekstur paling penting. Matrix supported itu dikatakan ketika emang fragmen atau grainnya itu tidak saling bersentuhan. Jadi seolah-olah seperti mengembang. Sedangkan grain supported ketika grain atau eh, si fragmennya itu saling bersentuhan. Itu dikatakan sebagai grain supported. Ini penting banget buat diketahui khususnya ketika udah nemu batuan karbonat ya. Nah, ini terkait ukuran butir itu nanti kalian bisa lihat ya. Ada yang lempung, lanau, pasir, terus ada kerikil, kerakal, berangkal, bongkar. Ini berdasarkan Wentworth 1922. Cuman Wentworth ini hanya menjelaskan tentang klasifikasi ukuran butir, bukan penamaan batuan sedimen. Cuman emang dijadikan dasar dalam penamaan batuan sedimen, tapi dia tidak bisa digunakan untuk klasifikasi penamaan. Sehingga kalian untuk klasifikasi itu pakai Kusuma Dinata tahun 1980. Penggunaannya gimana? Kalian harus tahu dulu gimana dia pengendapannya, apakah secara mekanis, hasil rombakan, organis banyak batuan atau material apa namanya organiknya, dan kimiawi itu biasanya full kristal ya karena hasil dari presipitasi larutan. Nah, karena ini sedimen modulnya plastik, kalian dia tinggal lihat fokus di dua ini aja gitu. Nah, ngebedainnya gimana dari ukuran butirnya itu tadi dilihat dari Wentworth, halus biasanya dari pasir ke bawah, kasar biasanya dari pasir ke atas. Nah, ini terkait dengan mekanismenya. Expanded load itu berarti mengambang di kolom air, saltation itu di dasar. Diagram Hillstrom ini membahas terkait hubungan antara grain dengan kecepatan aliran. Semakin besar berarti semakin besar pula gitu si kecepatan alirannya untuk mengangkat butiran tersebut. Nah, ini terkait dengan batuan sedimen karstik ya. Yang kasar itu ada breksi, konglomerat bedanya dari kebundarannya. Yang breksi itu angular, yang konglomerat itu rounded, ada batu pasir juga. Terus lanau sama lempung ini sulit sebenarnya untuk dibedakan, cuman salah satu cirinya itu kalian bisa lihat gigit sebenarnya. Kalau lanau itu masih bisa ada kerasa butiran-butirannya. Terus kalau enggak tetesin air karena ada beberapa sifat yang lempung itu eh,
swelling jadi mengembang. Kalau enggak ya kalian identifikasi aja pakai komparator dirasain gitu, dibandingin maksudnya. Mungkin itu sih sebenarnya. Dan kalau misalnya ada yang salah dari penamaan ini masih diwajari karena memang sulit gitu. Bahkan kebanyakan orang ada yang mengklasifikasikan batu lalang itu langsung ke lempung aja kayak gitu. Nah, ini terkait dengan struktur sedimen itu sendiri. Mungkin salah satu contoh-contohnya ini ada cross bedding, terus ini ripple laminasi karena ukurannya di bawah 1 sentimeter ya. Ini ukurannya 1 milimeter. Ini mungkin itu aja terkait format deskripsi. Kalian tulis kodenya dulu, warnanya apa, kondisi batunya. Biasanya sih yang di praktikum ini segar ya. Cuman kalian nanti cari tahu ukuran butir, tulis. Cuman kalau untuk lempung sama lanau karena sulit buat dilihat itu kalian biasanya pakai rentang ya dari berapa sampai berapa gitu. Kekompakan kalian tes hard apakah hard, friable atau loose. Friable itu kalau diginiin itu masih masih bisa terbelah gitu. Sedangkan kalau yang kompak itu udah nggak bisa gitu. Kalau loose sekali giniin langsung butiran-butirannya jatuh-jatuhan. Kemas, sortasi, porositas, tes sama air nanti tetesin kemunduran kebulatan itu kalau misalnya nggak kelihatan nggak usah biasanya lempung lanau tuh nggak bisa terus struktur sedimen kalau misalnya ada tulis kalau bingung apa tanya aja ke aspraknya dan terakhir nama batuannya ya oh ya keterangan tambahan kalau misalnya nemu fosil atau yang lain sebagainya nama batuan kalian klasifikasi pakai kucuma dinata mungkin itu aja sih.